شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Dalam tahun tidak gitu. Sebelum pernikahan ini melaksanakan pada tanggal berapa nikah? Tanggal 16 Oktober. Ya. Statusnya masih bujang. Ya. Kemudian aslinya SP4. Asli SP4. Bukit Mamur. Berarti nikah pertama nih. Ya. Cukup pertama aja ya. Ya. Ikhlas menikahnya. Kemudian saudari Nur Fitriah janda. Ini bercerai sudah ada 2020 ya. Kalau perempuan itu harusnya tuh jangan hari ini bercerai keluar menikah lagi. Itu ada masa idah ya. Masa idahnya itu harus ini sudah harus selesai idah. Tidak ada lagi hambatan halangan Anda untuk menikah. Jadi perceraian mereka tidak ada lagi hambatan. Walinya orang tua kandung. Iya. Ya. Kemudian anak Anda ada? Belum punya anak. Ya. Kebetulan nikah ini ada rezeki anak nanti ya. Siapa calonnya nikah lagi? Calonnya suami? Udah, dia itu kan putus bulan bulan 6, dia bulan 8 udah. Tahun berapa? 2020. Oh, itu cepat. Dia langsung nikah. Langsung nikah. Iya. Ya. Itu sebenarnya ya pernikahan ini kan, kalau menikah ini kan kadang-kadang batas itu umur jodohnya gitu. Ya. Artinya gitu, memang jodoh kan ditakdir memang jodoh. Ya. Tapi batas itu umur jodoh kita. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi hambatan Anda untuk menikah tanggal 16. Kemudian Saudara Agung nikah nanti nggak ada paksaan nikah? Nggak ada. Memang kena hatinya? Kena sendirinya? Ya. Dipaksa orang nggak juga? Ya. Nanti dosa saya nikah dengan dia tuh dipaksa, enggak ya? Kemudian dulu Pak ikhlas menikah? Memang kena hati benar? Ya. Nggak ada yang dipaksa, nggak ada itu? Ya. Misalnya bilang keluarga, kamu harus nikah dengan dia. Kalau enggak, tuh bukan kamu, bukan anak saya lagi bisa. Yang mudah-mudahan Allah menakdirkan Anda berdua untuk menikah nantinya sampai menunjukkan rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita berpikir kenapa sahabat janda. Yang kita berpikir seperti itu, Allah mentakdirkan Anda seperti itu. Nabi Muhammad umurnya 25 tahun, ya. Kemudian menikah dengan janda yang bernama siapa namanya coba? Siti Khadijah binti Khuwailid. Menikah 20 tahun Nabi Muhammad umur 25 tahun, sedangkan calonnya itu Siti Khadijah itu umur 40 tahun. Kalau bertakdirkan hal yang seperti itu. Kalau Siti Khadijah itu istri pertama Nabi Muhammad itu. Jadi kita yang pemikiran itu ya bahwasanya kenapa Nabi Muhammad itu mau dengan Siti Khadijah itu karena akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Imannya banyak dan juga mencintai Allah ya. Hal itu ditakdirkan oleh Allah untuk menikah. Dan juga kalau seperti itu pada detik ini ya, insya Allah nanti waktu nikah nanti Allah mentakdirkan Anda berdua untuk menjadi suami dan istri. Maka untuk itu rumah tangga ini bahwasanya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi untuk selama-lamanya. Kecuali Allah yang memisahkan kita
Kita mati suami, mati istri, kan? Menikah itu harus pandai-pandai mengayomi rumah tangga. Perkala kita ada kesalahan itu, ya sama-sama kita merubah. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah bersalah, ya. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang sanggup memperbaiki daripada kesalahannya itu. Kemudian pada itu ada suatu cerita. Ceritanya Sabit ini ya seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Terus Sabit ini suatu berjalan-jalan pergi ke sungai. Dapatlah buah apel. Dimakan buah apel itu. Setelah buah apel dimakan, Sabitnya berpikir, ini orang lain nih. Kenapa saya makan? Nggak ada minta izin, nggak ada minta permisi, kan seperti itu. Mikirlah ya Sabit ini. Kalau airnya hanyut dari situ, tentu Sabit ini menyeberang sungai ke situ. Nggak mungkin air hanyut di situ, lalu Sabit itu ke belakang kan? Dari situ berjalan, ketemulah buah apel itu. Bertemu buah apel itu, inilah dia buah apel. Ada yang kemudian bertemu dengan yang punya apel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini Pak, saya ini buah apel yang saya makan. Tetapi saya mau Tuhan itu meredokan, mengikhlaskan buah apel itu yang telah saya makan. Bagaimana Bapak Tuhan? Bisa nggak meredokan, bisa nggak mengikhlaskan buah apel yang saya makan? Orang punya apel ini pemarah. Oh nggak bisa, saya tidak memaafkan kamu, tidak merelakan kamu, tidak merelakan kamu buah apel yang makan itu. Baliklah suatu mulai. Oke, soalkan hari ini seperti itu juga. Pergi mau minta kerelaan orang punya apel ini. Ketemu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi. Bagaimana Tuhan? Apakah belum Tuhan meredokan buah apel yang saya makan? Kita punya apel itu belum. Saya tidak mengikhlaskan, saya tidak meredokan. Balik juga seorang pemuda yang bernama Sabit. Yang ketiga itu juga, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ceritanya panjang itu, mesingkan aja. Jadi bagaimana? Pak, saya makan, apakah belum diikhlaskan? Belum. Tolong hai Tuhan, supaya Tuhan buah apel saya makan ini Tuhan mengikhlaskan. Kalau hai anak muda, kalau kamu ikhlas ada syaratnya, ada pakai syarat lagi. Yang pertama syaratnya maukah menikah dengan anak saya? Jelaskan pemuda, ya kalau mau itu syaratnya ya siap-siap aja. Tapi anak saya ini cacat gitu. Bagaimana? Kalau menentukan ya saya siap juga untuk nikah. Cacat. Anak saya ini buta gitu. Saya buta. Enggak apa-apa lah. Walaupun buta tak menikah. Anak saya ini tuli. Gimana kamu anak muda? Ya kalau itu terpilih nikah. Anak saya ini bisu. Mikir asal pemuda. Nikah apa enggak kan? Awalnya pincang. Jadi karena itu suatu agar itu mengikhlaskan orang tua yang mengikhlaskan itu, akhirnya seorang pemuda mau menikah dengan orang cacat. Ini kan orang cacat ini. Beda cerita, menikah, ijab kabul. Ijab kabul. Pas mau ke tempat tidurnya, laki-lakinya Sabit ini mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh lari Sabit ke nomor tua. Hai bapak mau bicara nih bahwa anak bapak ini buta. Wahai anakku, anak saya buta ini tidak pernah melihat yang buru-buru. Anak saya ini melihat yang baik-baik. Anak saya bisu ini tidak pernah berkata yang buru-buru. Dia kata yang dia baik. Anak saya tuli ini tidak pernah mendengar yang buru-buru, mendengar yang baik-baik. Anak saya pincang, cacat, tidak pernah melakukan suatu kesalahan, yaitu menangkap berkemaksiatan. Pasti anaknya memiliki akhlak yang baik. Maka itu setelah nikah ini, anak mertua ini tidak sampai suami ataupun istri senantiasa memiliki akhlak yang baik.
akhlak yang baik. Maka sering kita berdoa kepada Allah. Rasulullah itu berdoa, Allahumma jannibni munkaradil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah diriku daripada akhlak-akhlak yang buruk. Karena rumah tangga ini ya mengibaratkan kita berlayar di tengah lautan, ombak yang menghadang, ya, badai yang menghempas. Itu rumah tangga itu pasti ada cobaan rintangan, itu pasti harus kita hadapi, yang tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang ya, saya mau katakan karena kawan tuh nggak enak kita ceraikan aja, sama istri jongkok padahal ceraikan aja. Maka untuk itu sampai ini nikah untuk selama-lamanya itu rumah tangga ini baik manis dendam Anda berdua gitu. Kemudian menjaga rahasia rumah tangga. Seorang suami jangan berkata dengan mak, istri saya gini. Apa yang harus dirahasiakan gitu loh. Istri nggak bisa masak, ngadu dengan mertua. Istri tidur terus ngadu sama orang tua. Itu hal-hal tidak baik. Kecuali ada suatu masalah yang besar, kan? Itu nggak apa-apa. Jadi juga itu ya. Pandai-pandai ngomong sama suami, pandai-pandai bicara dengan suami, kata-kata yang indah, kata-kata yang mengandung hikmah, dan menjaga rahasia rumah tangga. Sudah parahnya ya, cepat-cepat lapor orang tua. Jadi sudah 4 bulan tidak boleh apa arahnya, apakah judi, apakah minum minuman keras, apakah suami itu tidak pandang orang tua. Sedikit-sedikit tuh seolah-olah itu selesai semua itu. Pas lagi ribut, datang Pak, Bapak, Assalamualaikum, waalaikumsalam, seolah-olah tidak ada ribut. Nanti tamu udah pulang, baru ribut aja nggak apa-apa lah. Ya, ini ada syarat-syaratnya. Apabila kita ribut rumah tangga ini, kita dianjurkan untuk menenangkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita harus mengambil air wudhu gitu. Kalau kita untuk berdiri, hendaknya kalau kita marah berdiri, kita dulu dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bertanggung jawab rumah tangga ini. Rumah tangga ini kalau masalah pencarian itu ya, kalau itu suami, tapi boleh juga istri bantu suami mencari nafkah. Boleh istri membantu suami. Dan juga suami juga bantu istri gitu. Kalau istrinya dari pasar bawa beli berasnya 2 kaleng, ya yang mikulnya yang dulu istri, kita yang mikul kan seperti itu. Harus pandai-pandai kita ikro, kita baca situasi dan kondisi, harus kita baca dengan kondisi ikro, kita baca situasi dan kondisi ini bagaimana. Kemudian rumah tangga ini bagaimana cara bergaul dengan tetangga ya, dengan tetangga bagaimana bergaul. Tetangga kita tuh sahabat kita kan seperti itu. Ya itu kita ngalah aja lah. Tapi itu kan ya penting tidak ada lagi permusuhan tetangga kita, saudara kita, dan teman kita, semua kawan sahabat kita semua. Kita kan nggak boleh putus silaturahim gitu. Harus terjalin dengan baik. Kemudian berikutnya itu saudara agung yang mudah-mudahan pernikahan ini untuk selama-lamanya menikah. Tapi pernikahan itu tidak boleh dimain-main, tidak boleh dicoba-coba untuk menikah. Kemudian rumah tangga ini perlunya ibadah ya. Ibadah sangat perlu anak rumah tangga. Ibadah sangat penting sekali. Ibadah kita, adanya kita ibadah sholat sehingga kita mampu untuk meninggalkan perbuatan keji dan yang munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, semua sholat akan mencegah perbuatan keji dan yang munkar. Kemudian cinta istri ya, cinta suami, cinta dan amal ibadah. Amal ibadah lah seorang sahabat kita aja sejati kita kami kehidupan. Rumah tangga itu ya bisa kita menikah cerai lagi, nikah lagi. Kan enggak enak, memang orang tua enggak enak kan seperti itu. Orang nikah ini kemudian asal dari dulu itu juga ya, ini terakhir lah hendaknya. Mana aja biasanya salah itu dulu ya dirubah gitu. Nanti manggil
Adek kan kamu? Ada. Adek. Kamu manggil apa? Mas. Mas. Terserah nggak apa-apa. Mau manggil Mas, mau manggil sayang, mau manggil terserah itu hakmu berdua ya. Kalau subuh itu manggil istri ya Humairah, baik di pihak merah-merahan. Ini istri itu. Nah, penting setelah nikah ini hanya untuk anda berdua untuk selama-lamanya. Rukun Islam tahu ya? Yang pertama apa rukun Islam? Salat. Syahadat. Syahadat. Yang kedua, Salat. yang ketiga, Zakat. orang tahu ya dan menghadir penghulu yang menghadir nanti tanya nanti nggak tahu orang kalau nggak bisa nggak bisa di sini kan? Ya. Rukun iman berapa? Nah, Baca Al-Quran bisa? insya Allah bisa. Kamu bisa juga, dikit-dikit bisa. Nggak bisa. Al-Fatihah apa? Apa teh Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Apa dikit? Coba baca. Uja ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum lakum dinukum waliyadin. Udah tinggal satu. Dilancarkan semua. Tanya sama ada ya? Dek, apa yang nggak bisa silakan bertanya sama istri kamu. Pas'alu alal zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan apabila kamu tidak mengetahui. Tanya sama istri ya. Istri juga tanya sama suami ya. Kalau bisa nanti bisa jadi imam sholat nanti ya. Dan dikatakan lah ini imam sholat. Allah contoh ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya ya. Nah, suami imam nggak sebab masjid di rumah juga boleh kan. Mungkin kita untuk melaksanakan sholat kan. Kalau bapak tuh sering langsung kalau sudah langsung bahkan kemarin waktu bahas di hari masuk sebulan cuma tuh 3 kali baru 3 kali cuma dapatnya masuk nih. Nah, saya kan kena 50.000 saya belit nanti gabung kan. Kemudian kabulnya bisa. Saya terima coba pada saya terima nikah Saya terima nikah dan kawinnya dan kawinnya ini Nurul Fitriah binti binti Muhammadin dengan maharnya dengan mahar uang 500.000 dibayar. Tunai bisa dan tunai boleh. dibayar apa harus sebulan? Boleh semua. Boleh semua. Tunai kan bisa pak, boleh mau tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Fitriah binti bapaknya dengan mas kawin uang 500.000 rupiah tunai. Dilancar ya. Saya terima nikahnya Nurul Fitriah. Saya terima nikah dan kawinnya Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Fitriah binti Muhammadin dengan uang 500.000. dengan maharnya Dengan maharnya uang 500.000 dibayar tunai. rupiah. Rupiah biar tunai. Bukan rupiah harus disebut ya. Rupiah juga disebut. Iya. Lancar ya. Nanti ada petugas yang datang mungkin bukan menjadi kantor ya. Insyaallah ada petugas yang melaksanakan nikah di sini nanti. Ada petugasnya. Bapak atau siapa kan. Nah, kemudian kalau masalah rumah tangga ini perkembangan nggak boleh sampaikan hadapi semua kenyataan kita hadapi rumah tangga bagaimana rumah tangga yang baik, bagaimana rumah tangga yang Rasulullah. Kenapa mau nikah? Kenapa mau nikah sama dia? Karena menjadi keluarga Pak. Oh, keluarganya. Cintaku karena Allah, cinta itu karena Allah. Al-Muftillah, cinta itu karena Allah ya. Dan kan ini ya untuk selama-lamanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Pak, niat mandi wajibnya tahu? Oh, bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu musnal lewat hadasil akbari pada Kita akses Mas Ria, biasa itu ya.
Tapi kemudian kalau ngomong suami saya nggak bisa ini, tapi tidak sama saya, apa? Keluarkan tadi ada yang harus dirahasiakan, ada yang tidak harus dirahasiakan, ada yang harus disampaikan, ada yang tidak harus disampaikan. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan mentakdirkan Anda nanti untuk menikah, apa nanti siapa yang menghadiri nanti nikah usaha pertama. Kalau ada masalah bersama, musyawarah bersama, ya, keluarga yang besar antara suami dan istri sudah menjadi keluarga yang besar, dan juga kalau mertua itu ya mertua kita ya apa namanya mertua dan sebagainya ya. Setelah itulah yang saya menyampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk menikah. Menikah belum nih? Belum. Nah, ya, itu ya. Panduan untuk ijabnya nggak ada, Pak? Hah? Panduan untuk ijabnya. Tidak ada, aman. Buat kalau kita